Hai, apa kabar mitra desa di seluruh penjuru Nusantara? Saat ini kami sedang berada di Desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Di desa ini terdapat komunitas belajar, namanya Qoryah Thoyibah yang disingkat KBKT. Bukan sekolah formal, namun sistem pendidikannya lebih berorientasi, membebaskan, dan melatih para siswanya kreatif dan mandiri dalam kehidupannya. Yang selengkapnya akan kami kemas dalam pesona desa berikut ini. Berbicara soal pendidikan, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang sudah mengaturnya bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Bahkan pemerintah kini sudah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Memang harapan tidak selamanya sejalan dengan yang kita jumpai dalam realitanya di masyarakat, terutama di desa. Kita masih melihat adanya keterbatasan finansial orang tua untuk membiayai sekolah putra-putrinya. Apalagi sekolah formal yang ada saat ini cenderung mahal dan mengejar target kelulusan para siswanya, sehingga melupakan tujuan pendidikan itu sendiri. Komunitas belajar Qoryah Thoyibah, disingkat KBKT, adalah satu model pendidikan alternatif yang bertekad membebaskan terhadap belenggu model sekolah formal yang umumnya kita kenal selama ini. Komunitas belajar Qoryah Thoyibah yang berlokasi di Desa Kalibening, Salatiga, nampaknya memiliki semangat pembebasan yang bersumber dari pendirinya, yaitu Bahrudin, yang biasa dipanggil murid-muridnya Pak Din. Luar biasa, para siswa di komunitas belajar Qoryah Thoyibah meskipun bukan bersekolah formal, namun mereka sudah mampu merancang sebuah desain bangunan berikut interiornya layaknya seorang arsitek lulusan sebuah perguruan tinggi. Padahal kenyataannya mereka masih anak-anak remaja. Bahkan hasil desain itu telah direalisasikan oleh Pak Din untuk sebuah bangunan berlantai 4 yang kini juga digunakan oleh mereka untuk belajar bersama. Pak Din, mitra desa yang di rumah itu kan ingin tahu lebih banyak. Sebenarnya sejarah dan latar belakang berdirinya Qoryah Thoyibah, apa benar karena adanya keprihatinan para orang tua di desa sini yang prihatin tidak bisa membiayai sekolah putra-putrinya karena adanya keterbatasan finansial? Salah satunya begitu. Jadi problem pendidikan tidak melulu pada problem biaya. Tapi ketika paradigma pendidikan sudah bergeser ke orientasinya ke sebatas sertifikat macam-macam. Nah, itu yang justru menjadi utama, menjadi pertimbangan kita bersama-sama membangun yang namanya komunitas belajar ini. Perbedaan esensial dibandingkan sekolah formal, Qoryah Thoyibah yang dikelola oleh Pak Din ini bagaimana? Kalau menurut saya, di sini menggunakan indikator produksi, sementara di sekolah pada umumnya itu biasanya indikator konsumsi. Jadi definisi anak pintar itu anak yang sudah menyerap pengetahuan sedemikian banyak, nanti diuji melalui tes semester ataupun ujian akhir, ujian nasional anak gitu. Nah, di sini dibalik. Di sini sejauh mana anak bisa mengembangkan daya imajinasi, daya kreasi dan inovasinya, sehingga muncul karya yang disebut dengan produk-produk itu. Seperti apakah sih posisi yang ingin ditempatkan Qoryah Thoyibah ini dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia saat ini? Ya secara umum, ya kalau saya, menurut saya, kalau
bicara tentang kemandirian bangsa ini di Republik kita tercinta ini kan amat sangat memprihatinkan menurut saya. Kita punya banyak sumber daya yang melimpah, kita punya blok cepu dikelola oleh Exxon Mobil. Ketika pendidikan tidak dikembalikan pada local resources ya nanti akan seperti itu. Sehingga dalam kerangka itu kita mesti bicara sekuat tenaga, kita belajar sekuat tenaga bagaimana mengenali, memahami lingkungan kita sendiri, berikutnya kita mengelola, berikutnya kita bisa berproduksi berdasarkan sumber daya yang kita miliki itu kan kayak gitu. Dengan adanya komunitas belajar yang betul-betul stands on local living context ini, yang berpijak pada konteks kehidupan lokal ini akan berkontribusi terwujudnya masyarakat yang belajar. Jadi dari community based learning nanti akan berkontribusi terwujudnya learning society, masyarakat yang belajar. Dengan masyarakat yang belajar serta-merta akan menjadi advanced society, masyarakat yang unggul, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berdaya, yang berkemampuan optimal mengelola sumber dayanya sendiri, pada gilirannya akan berkontribusi ke penguatan bangsa ini. Jadi bangsa yang mandiri, bangsa yang bermartabat karena berkemampuan optimal mengelola sumber dayanya sendiri. Baik Mas Den, ini saya jadi tertarik untuk melihat lebih dekat sejauh manakah sih sebenarnya kiprah para siswa yang ada di komunitas belajar Qoryah Thoyibah. Oke, matur nuwun. Oke, Kang Surya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekolahan ini memang unik. Bagaimana tidak, semua proses belajar mengajar itu diorganisir dan ditentukan oleh para siswa itu sendiri. Siswa biasanya leluasa belajar dan menjadi subjek pembelajaran dengan dorongan belajar dari para pendampingnya. Kegiatan apa yang akan dilakukan oleh para siswa di komunitas belajar Qoryah Thoyibah ditentukan mereka sendiri dalam upacara, semacam sebutan untuk acara rapat besar sebagai agenda mingguan mereka. Setiap hari Senin pagi ini, para siswa akan berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal dan permasalahan dalam proses belajar mengajar di komunitas belajar Qoryah Thoyibah. Para siswa di komunitas belajar Qoryah Thoyibah dapat belajar melalui internet atau siapapun. Fasilitas internet di sekolahan ini kebetulan mendapat bantuan dari salah satu dermawan di kota Salatiga yang mempunyai pemikiran yang sejalan dengan penggagas Qoryah Thoyibah. Pembinaan keberagamaan pada siswa ternyata mendapat dukungan dari semua warga dan elemen sekolah karena pihak sekolah sudah menerapkan berbagai macam kebijaksanaan serta memberi fasilitasnya. Hal tersebut dimaksudkan potensi keberagamaan yang telah ada pada diri siswa dapat diintegrasikan dengan kehidupan sosial masyarakat yang heterogen. Sesuai hasil musyawarah para siswa Qoryah Thoyibah, setiap hari Senin pagi mereka secara berjamaah melakukan kerja bakti. Salah satunya membuat talut pematang sawah. Para siswa baik putra dan putri tidak merasa canggung melakukan praktek pengolahan lahan di areal persawahan milik penduduk sekitar desa. Meskipun terdapat beberapa orang guru termasuk Pak Din, namun mereka menganggapnya sebagai teman yang asik untuk belajar bersama. Mereka saling memberikan motivasi tanpa mencari kesalahan di antara mereka selama proses belajar mengajar dilakukan. Alangkah indahnya belajar bersama, kreasi bersama semua. Nah, mitra desa ternyata menjadi tukang garu sawah atau yang biasa orang desa menamakan membajak sawah ya ini. Ternyata capek, tapi ya enggak capek wong naik di atas luku begini jadi nikmat dan nyaman. Ayo kita teruskan lagi Pak ya. Ayo mitra desa. Yuk. Yuk.
Qoryah Thoyibah setelah 9 tahun berdiri, tercatat 45 siswa. Memang jumlah yang tidak besar, akan tetapi telah banyak penghargaan yang diraih Qoryah Thoyibah, seperti penghargaan dan kejuaraan nasional. Bahrudin atau Pak Din sebagai penggagasnya tercatat pula memiliki 1 almari piala dan penghargaan sebagai pejuang pendidikan dari berbagai kalangan. Vina, anak petani di desa Kalibening yang syarat keterbatasan. Kini Vina tercatat meraih penghargaan nasional sebagai penulis kreatif yang diberikan oleh sebuah yayasan yang dipimpin oleh Kak Seto Mulyadi di Jakarta. Beberapa tulisan Vina diantaranya pernah dimuat di harian Kompas. Nah, Mitra Desa, banyak prestasi dan penghargaan yang sudah diraih oleh para siswa di komunitas belajar Qoryah Thoyibah. Salah satunya adalah mereka sudah bisa membuat novel dan menerbitkannya sendiri. Di sini tercatat ada namanya Mbak Vina Afidatus Sofa yang tercatat sebagai salah satu siswa pertama di Qoryah Thoyibah. Mitra Desa yang di rumah itu kan ingin tahu lebih banyak kesan dan pesan apa yang diperoleh Mbak Vina selama belajar di komunitas belajar Qoryah Thoyibah ini. Ya, kesannya banyak sih kalau kesan ya. Ya. Tapi di sini karena memang setiap anak memiliki kemerdekaan untuk dalam hal berpikir, dalam hal kita melakukan, dalam hal belajar macam itu, akhirnya muncullah segala sesuatu yang memang tidak terpikirkan sebelumnya itu. Karena masing-masing anak karena diberikan kemerdekaan, akhirnya muncul berbagai macam inisiatif, ide-ide besar yang juga dilakukan sendiri oleh anak-anaknya. Terus ke depan punya gambaran cita-cita ingin menjadi apa? Untuk saya pribadi saya ingin terus menulis karena memang itu hobi. Saya juga pengen jadi penulis skenario juga. Terus kalau ke depan untuk desa sih, saya ingin pendidikan di desa ini lebih maju. Artinya anak-anak tidak harus ke kota untuk mengenyam pendidikan, tetapi memajukan pendidikan yang ada di desa ini. Subhanallah. Terima kasih Mbak Vina atas waktu untuk mengobrolnya. Saya tak melihat kegiatan lainnya. Katanya ini ada pembuatan klip lagu yang dilakukan oleh para siswa di sini. Baik, matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum Mbak Vina. Para siswa di komunitas belajar Qoryah Thoyibah nampaknya tidak pernah takut dalam menggapai mimpi-mimpi mereka. Selain menjadi novelis dan penulis kenamaan, bahkan remaja putri di sini ada yang bercita-cita menjadi sutradara film. Berangkat dari hal kecil diantaranya pembuatan video klip dengan artis teman-temannya sendiri. Hasil produksinya mulai dari syuting video klip, editing, dan pasca produksinya dilakukan oleh mereka sendiri. Nah, Mitra Desa, orientasi pendidikan yang tidak memihak dan implementasi intelektual yang diterapkan oleh komunitas belajar Qoryah Thoyibah di Desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salika, Jawa Tengah inilah yang telah memacu semangat dan kompetensi belajar para siswanya. Semoga tayangan tadi dapat memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat berkarya, ayo bangun desa kita.